Allah
Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik rahimakumullah. Utamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi yang penuh berkah ini, pagi yang penuh rahmat ini, Allah begitu amat kasih sayang dengan kita semua. Allah hantarkan kita ke masjid yang mulia ini dalam rangka kita untuk menunaikan sholat Idul Fitri tahun 1447 Hijriah. Allah berikan kita kesehatan, Allah memuliakan kita, Allah berikan kesempatan sekali lagi untuk kita sama-sama sholat Idul Fitri di masjid yang amat mulia ini. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Selaku insan yang beriman, tentunya kita amat sangat yakin telah dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah serta anak-anakku yang dimuliakan Allah. Pagi ini ada beberapa mata acara yang akan kita ikuti. Pertama pembukaan, kedua sambutan atau laporan dari ketua panitia yang dalam hal ini nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Alfian Siregar. Yang kedua sambutan ketua Yayasan Al-Ikhlas dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Hashim. Yang ketiga sambutan ketua RW 15 Kota Indah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh ketua RW Al-Mukarram Bapak Dr. Taufik Irawan SHMA. Setelah itu kita sholat Idul Fitri, dilanjutkan dengan khutbah Idul Fitri. Ibu bapak adik-adik sekalian, karena sholat Idul Fitri ini rangkaian daripada ibadah kita selama bulan suci Ramadan, kesempatan yang setahun sekali kita dapat ini jangan disia-siakan. Kami berharap ibu, bapak, adik-adik, anak-anak jangan meninggalkan tempat sebelum khutbah selesai. Ini rangkaian ibadah. Sekali lagi, jangan tinggalkan tempat selama khutbah masih berlangsung sebelum ditutup doa oleh khatib nanti. Mudah-mudahan segala ibadah kita, khusus di bulan suci Ramadan, diterima Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang saya sampaikan. Baik, Bapak, Ibu, adik-adik rahimakumullah, mari kita ikuti acara pertama. Kita buka dengan Ummul Quran. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita sekalian. Al-Hadiyya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada Al-Mukarram Bapak Alfian Siregar selaku ketua panitia MPK.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. La min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Muhammad Hashim sebagai Ketua Yayasan Ahli Duta Indah beserta jajaran dan pengurusnya. Yang kami hormati Bapak Haji Maman Budiman, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Ahli Duta Indah beserta pengurusnya. Yang kami hormati, mudah-mudahan sehat selalu Pak ya, Bapak Dr. Taufik Irawan SHMH sebagai Ketua RW 15 Duta Indah Jati Makmur beserta pengurusnya. Yang kami hormati para sesepuh, tokoh masyarakat Duta Indah dan sekitarnya, para alim ulama yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang kami hormati rekan-rekan panitia Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah. Yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, jamaah sholat Idul Fitri 1447 Hijriah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah yang semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia-Nya, taufik dan hidayahnya, sehingga sampai hari ini kita masih diberikan begitu banyak nikmat. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat bersilaturahmi, bertemu dan berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat serta salam kita panjatkan semoga tercurah kepada tauladan kita Nabi Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, para sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah sampai kepada kita sekalian selalu umatnya yang berharap syafaat kelak di yaumul akhir nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian jamaah salat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kami menyampaikan laporan panitia Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah terkait program-program yang telah dilaksanakan selama 1 bulan ini. Pertama, takjil. Seperti biasa pada tahun-tahun sebelumnya, panitia Ramadan dan Idul Fitri mengadakan acara buka puasa bersama di Masjid Al-Ikhlas Duta Indah bersama dengan para warga di Duta Indah dan warga sekitar ini. Yang mana pada pelaksanaan tersebut, takjil tersebut, kami menyediakan snack dan nasi box yang berupa infak dari para warga RW 15 yang dikoordinir oleh para ketua RT dari RT 1 sampai RT 15. Terima kasih. Alhamdulillah untuk nasi box selama bulan puasa, selama Ramadan terkumpul sebanyak 5.752 box. Alhamdulillah. Lontong sebagai pembatal puasa sebanyak kurang lebih 6.750 potong lontong. Yang ketiga, snack berupa kue-kue atau gorengan dan lain-lain itu kurang lebih sebanyak 180 box. Kalau kita konversi kurang lebih kira-kira sebanyak 9.000 potong kira-kira itu Pak. Dan kurma sebanyak 112 kg dan air mineral sebanyak 468 krat. Terima kasih semuanya Pak. Yang kedua, panitia Ramadan juga menggelar sholat tarawih berjamaah di masjid ini dan ceramah tarawih 2 kali sepekan, yaitu pada hari Kamis dan hari Ahad. Dilanjutkan dengan tadarus kaum ikhwan
yang diikuti oleh 14 jamaah setiap ba'da subuh sampai syuruk dari tanggal 1 sampai dengan 20 Ramadan. Kemudian tadarus dari ibu-ibu MTKI setiap hari mulai pukul 7.30 sampai dengan pukul 10 selama 15 hari di bulan Ramadan. Lanjutnya alhamdulillah kami juga mengadakan iktikaf yang mana 10 menjelang hari terakhir kami mulai membuka pendaftaran iktikaf yang bermukim atau tidak pulang di masjid ini, yaitu sebanyak 38 orang, terdiri dari 24 orang peserta ikhwan dan 14 orang peserta akhwat, ditambah dengan iktikaf non mukim yang datang dan pulang itu kurang lebih rata-rata setiap malam tuh 175 orang. Alhamdulillah Pak. Dan juga selama itikaf kami menyediakan juga nasi kotak juga untuk para jamaah yang itikaf. Itu sebanyak kurang lebih 1846 box nasi box. Alhamdulillah Pak. Selanjutnya pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan, panitia membuka penerimaan zakat fitrah, zakat mal, infak sedekah dan pembayaran fidyah. Zakat fitrah dibayarkan berupa 3 kg beras per jiwa atau konversi rupiah sebesar 45.000 per jiwa. Alhamdulillah para pembayar zakat dalam bentuk beras telah terkumpul beras sebanyak 1.535 kg, sedangkan dalam bentuk uang sebanyak 55.500.000 rupiah atau dikonversikan sebagai beras sebanyak 3.700 kg beras. Total sebanyak 5.235 kg beras. Dan alhamdulillah seluruh beras sudah kami distribusikan kepada yayasan dan para asnaf semuanya. Selesai pada kemarin hari Kamis, hari Jumat pada jam 13 siang. Jadi alhamdulillah semua sudah selesai. Beras tidak ada sisa satu kantong pun di kami sekarang ini. Lanjut untuk pembayar zakat mal terkumpul sebesar 35.515.000 rupiah. Infak dan sedekah sebesar 1.900.000. Lanjut pembayar fidyah sebesar 1.564.000. Kemudian laporan keuangan. Selama sholat tarawih kami menyebarkan kenceleng selama Ramadan, selama tarawih. Alhamdulillah selama sebulan penuh dana yang terkumpul sebanyak 56.804.100 rupiah. Sedangkan pengeluaran untuk operasional sebesar 53.998.400 rupiah dan saldo air sebesar 2.805.700 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya program terakhir yaitu pelaksanaan sholat Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah di Masjid Al-Ikhlas yang nanti akan diimami oleh Ustadz Muhammad Rifki Ramdan dan ceramah Idul Fitri oleh Ustadz Dr. Umar Faruk LC.MA. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada para ketua RT 1 sampai 15 di RW 15 dan juga RT 1 sampai RT 5 di RW 21. Juga kepada para jamaah Masjid Al-Ikhlas Duta Indah khususnya, para muhsinin dan donatur yang telah berinfak dan berkontribusi menyisihkan sebagian rezekinya untuk memberikan dukungan demi terlaksananya program Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu baik moral, material dan spiritual sehingga semua kegiatan selama Ramadan dan Idul Fitri dapat berjalan dengan baik. Tentunya segenap panitia telah berusaha semaksimal mungkin dalam mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya. Namun kami masih menyadari masih banyak terdapat kekurangan di sana sini. Untuk itulah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangan yang ada. Teriring harapan doa dari kami, insyaallah Ramadan tahun depan akan lebih baik lagi. Terima kasih. Akhirnya kami atas panitia Ramadan Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas Duta Indah mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita dan insyaallah kita masih dapat dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang. Mohon maaf lahir dan batin Pak ya. Akhirul kalam, atas nama pribadi maupun segenap panitia Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kurang berkenan dalam sambutan dan penyampaian ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih panitia luar biasa. Kita beri apresiasi kepada panitia luar biasa. Pada warga jemaah juga kita bersedekah di bulan suci Ramadan beribu-ribu box nasi luar biasa. Makanya kita ingat pada sehat. Baik Bapak Ibu, acara kedua selanjutnya sambutan Ketua Yayasan Al-Ikhlas, dalam hal ini disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Haji Muhammad Hashim selaku Ketua. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi asma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Ketua RW 015 Perumahan Duta Indah, Bapak Dr. Taufik Irawan SHMH dan seluruh jajarannya. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Perumahan Duta Indah, Bapak Insinyur Maman Budiman dan seluruh jajarannya. Yang kami muliakan para alim ulama, para tokoh masyarakat, para ustadz dan ustadzah, wabil khusus yang sangat kami muliakan dan kami hormati Al-Mukarram Bapak Dr. Umar Faruk MA. Tentunya yang pertama-tama dan yang paling utama, mari kita bersyukur kepada Allah Ilahi Rabbi, Allah penguasa tunggal langit bumi dan seisinya, dan Allah yang senantiasa memberikan rahmat taufik hidayah dan inayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat yang mulia ini, insya Allah sebentar lagi.
Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang istiqomah sampai saat ini. Semoga kita semua termasuk yang istiqomah. Bapak Ibu yang kami hormati, kita bersyukur dan alhamdulillah pada saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di tempat yang mulia ini. Semoga sholawat dan salam tercurah pada kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, senantiasa diberikan kesehatan yang sempurna, kesehatan yang terus menerus, dan tidak meninggalkan bekas sakitnya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita setiap saat selalu pagi-pagi sebelum subuh kita sudah mempersiapkan diri untuk menghadiri sholat Idul Fitri di tempat yang mulia ini. Karena setahun sekali dari persiapan-persiapan kita semua menjelang subuh sudah dipersiapkan untuk siap hari tempat yang mulia ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini semua berkah dari Allah semua kepada kita, sehingga kita walaupun dalam usia yang sudah cukup lanjut masih diberikan kesempatan untuk berjalan kaki walaupun tertatih-tatih untuk melaksanakan sholat di tempat yang mulia ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmatnya, berkahnya, taufiknya kepada kita semuanya ini. Bapak Ibu yang dihormati dan para alim ulama yang kami muliakan, wabil khusus Al Ustadz Al Mukarram yang saat ini sudah berada di tengah-tengah kita, sambutan kami ucapkan semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yasin, sehat selalu. Ibu bapak sekalian, mari kita ikuti sambutan berikutnya dari Ketua RW 015 Kesaina. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Dr. Taufik Irawan SHM. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kita sama-sama hormati, kita muliakan para alim ulama dan tokoh masyarakat Perumahan Duta Indah, terutama Khatib Idul Fitri dan Imam Idul Fitri
47 Hijriah yang telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas Duta Indah beserta jajarannya, Bapak Muhammad Hasim, yang selalu mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada beliau, membimbing kita, memberikan arahan nasihat-nasihat agar umat tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas beserta jajarannya, Bapak Insinyur Maman Budiman, yang telah memberikan satu kontribusi yang luar biasa dalam rangka kemakmuran Masjid Duta Indah ini. Karena setiap tahun kita melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha dan seterusnya, hari-hari besar keagamaan selalu meriah. Karena memang ketulusan beliau, keikhlasan beliau dalam membina dan membimbing umat untuk kemakmuran Masjid Al-Ikhlas Duta Indah. Yang saya hormati Ketua Panitia Idul Fitri dan Ramadan 1447 Hijriah, Bapak Alfian Tanjung Siregar, yang senantiasa beserta jajarannya telah berjibaku bahu-membahu mensukseskan acara ini. Semoga menjadi ladang ibadah buat bapak-bapak panitia, khususnya di bawah pimpinan Pak Alfian. Yang saya hormati para pengurus RW beserta para ketua RT, dari ketua RT 01 sampai dengan RT 15, RW 15 Perumahan Duta Indah, Kelurahan Jati Makmur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Dan yang saya banggakan dan saya cintai, para jamaah sholat Idul Fitri Masjid Al-Ikhlas sekalian, yang saya tidak persebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim saya kepada Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya, terutama nikmat sehat, iman dan Islam, sehingga kita bisa berkumpul di masjid dan halaman masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah rutin tahunan kita, yaitu salat Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi. Setelah sebulan penuh kita melaksanakan ibadah puasa, salawat serta salam tidak henti-hentinya kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabat, dan para pengikutnya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Dalam kesempatan yang baik ini, di momentum Idul Fitri, saya mengajak seluruh warga dan potensi yang ada di Duta Indah, Perumahan Duta Indah khususnya, untuk tetap menjaga kebersamaan, keguyuban, saling bahu-membahu, untuk tetap menjaga hasil pembangunan yang telah kita bangun selama periode tahun 2021 sampai dengan 2026. Baik yang menggunakan dana pemerintah maupun swadaya masyarakat Duta Indah itu sendiri. Di masa yang akan datang 2026-2031, insya Allah kita akan lanjutkan pembangunan selanjutnya yang masih menjadi PR kita semua untuk kemajuan komplek Duta Indah, seperti namanya, indah namanya. Ya, kita seperti ketahui, banjir adalah momok yang membuat kita sedih. Dan insya Allah di tahun ini sampai dengan target 2031, Duta Indah insya Allah akan bebas banjir. Kita berdoa kepada Allah, semoga para pengurus RT, pengurus RW, warga Duta Indah, dan potensi-potensi kita saling bahu-membahu
untuk menjaga kampung kita tidak lagi kena dampak daripada banjir yang terus tiap tahun malah terus meningkat korbannya. Dan insya Allah itu tidak akan kita alami. Dan insya Allah di tahun 2026 karena sudah menjadi target kita di pengurus RW 2026-2031. Prioritas utama kita adalah bagaimana Duta Indah terhindar dari banjir. Kami pengurus RW sedih melihat warga kami berdampak banjir tersebut. Namun kami akan tetap mengupayakan dan meminta kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikannya secara cepat dan komprehensif sehingga dampaknya tidak terlalu signifikan kembali berdampak kepada warga Duta Indah. Pada kesempatan ini pula saya mengajak seluruh warga Duta Indah untuk memberikan sumbangan baik moral maupun material untuk kesejahteraan kita semua. Orang bijak berkata, jangan kau tanyakan apa yang telah engkau, atau orang bijak telah mengatakan, jangan kau tanyakan apa yang telah Duta Indah berikan kepada kita, tapi tanyakan apa yang telah kita berikan untuk Duta Indah. Akhirnya saya atas nama Ketua RW 15 Duta Indah, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Panitia Idul Fitri 1447 Hijriah 2026 Masehi, pengurus DKM, Masjid Al-Ikhlas, Ketua Yayasan Al-Ikhlas Duta Indah, beserta jajarannya, para Ketua RT, pengurus RW, dan masyarakat yang telah bahu-membahu mensukseskan rangkaian kegiatan Ramadan hingga salat Idul Fitri ini. Semoga apa yang saudara lakukan merupakan ladang ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan pahalanya dilipat gandakan. Di hari kemenangan ini, saya selaku Ketua Rukun Warga RW 15 Duta Indah secara pribadi maupun pengurus lingkungan mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Terima kasih. Mohon maaf apabila sambutan ini kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Warida wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dewi, luar biasa semangat beliau untuk membangun RW 015 Duta Indah. Semoga beliau senantiasa memberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, mari kita ikuti salat Idul Fitri yang akan diimami pada tahun Ustaz Muhammad Firanda, dilanjutkan nanti dengan khutbah Idul Fitri oleh Dr. Umar الصلاة سنة العيد الفطر رحمكم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. استووا واعتدلوا aqimu sufufakum wa tarasu. Sofnya diluruskan dan dirapatkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Hadirin jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan nikmat-Nya yang selalu diberikan kepada kita semua. Bersyukur kita atas nikmat iman dan Islam yang menjadikan kita memiliki pedoman yang jelas, jalan yang terang benderang dan arah tujuan hidup yang pasti dan benar. Bersyukur kita atas nikmat umur dan kesempatan sehingga kita bisa menjalankan dan menyelesaikan saum Ramadan 1447 Hijriah yang penuh barakah dan aktivitas ibadah lainnya yang sangat bernilai dan sangat istimewa. Semoga tahun depan kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan dengan fisik yang prima dan iman yang kuat. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lampau akan diampuni. Rasulullah juga bersabda, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih dan ibadah-ibadah lainnya pada malam hari di bulan Ramadan karena iman dan juga ihtisab, mengharapkan pahala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, hari ini kita merayakan Idul Fitri 1447 Hijrah. Setelah sebulan penuh kita menjalankan saum Ramadan, dan sebagaimana kita ketahui bersama bahwa tujuan diwajibkannya puasa adalah untuk mencapai derajat taqwa, la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di banyak ayat tentang orang bertakwa, karakteristik dan apa yang didapatkan baik di dunia maupun di akhirat. Di antara ayat-ayat tersebut terdapat dalam surat Az-Zariyat ayat 15 dan beberapa ayat berikutnya. Allah berfirman, innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam surga yang penuh taman-taman dan mata air. Di surga mereka dapat mengambil apa saja yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu yaitu di dunia
adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari kita berhenti sejenak pada dua ayat di atas. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua hal. Yang pertama, di akhirat orang bertakwa akan mendapatkan surga dengan segala keindahan dan kenikmatannya. Yang kedua, di dunia orang bertakwa selalu berbuat ihsan, berbuat kebajikan, berbuat maksimal sehingga mereka berhak mendapatkan kenikmatan surga yang sedemikian indah. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka sebelum itu, yaitu di dunia, adalah orang-orang yang berbuat baik. Ini yang harus kita garis bawahi, dan ini yang harus menjadi orientasi kehidupan kita di dunia ini. Ini yang harus menjadi prioritas program kehidupan kita. Ini yang harus menjadi aktivitas harian kita bila kita ingin tergolong orang-orang yang bertakwa, yaitu berbuat kebaikan, berbuat kebajikan, berbuat ihsan, berbuat maksimal dengan segala syarat-syaratnya. Jamaah yang dimuliakan Allah, setiap orang diberikan potensi berharga oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang bisa berbuat kebaikan, bisa berbuat ihsan. Setiap orang bisa mendapatkan derajat takwa, dan setiap orang bisa mendapatkan surga. Surga bukan milik orang kaya, tapi juga bukan milik orang miskin. Surga bukan milik orang pintar, tapi juga bukan milik orang bodoh. Surga bukan milik pejabat, tapi juga bukan milik rakyat. Surga bukan milik para habaib, kiai dan guru, tapi juga bukan milik para muhibbin dan para murid. Surga bukan milik orang Arab, tapi juga bukan milik orang A'jami atau non-Arab. Surga disiapkan untuk orang-orang bertakwa, apapun kondisi fisiknya, apapun bangsanya, apapun jenis kelaminnya, apapun warna kulitnya, bagaimanapun kondisi ekonominya, dan apapun strata hidup dan statusnya. Orang yang paling mulia adalah orang yang bertakwa, dan yang bertakwa berhak untuk mendapatkan surga. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari seorang laki dan perempuan, kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kalian saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, marilah kita maksimalkan potensi berharga yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita maksimalkan untuk kehidupan akhirat yang bahagia di surga yang penuh dengan kenikmatan. Jangan banyak alasan, jangan banyak menunda-nunda, karena kematian pasti datang. Kematian pasti tiba, dan bisa jadi datangnya secara tiba-tiba. Yang tua tidak mesti duluan, yang muda tidak mesti belakangan. Ini fakta nyata dalam kehidupan yang fana ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita segera berbuat kebaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam lanjutan ayat di atas, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan aktivitas malam hari orang-orang yang bertakwa. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam, dan pada akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang bertakwa memanage waktu dengan sangat teliti dan berhati-hati, terukur, tertata, dan penuh dengan aktivitas yang bernilai. Siang hari bertebaran di muka bumi untuk mencari keutamaan Allah, untuk mengejar rizki, sedangkan di malam hari merupakan kesempatan indah untuk mengadu kepada Allah, menumpahkan segala rasa suka dan duka. Keheningan malam untuk kebeningan jiwa, untuk istighfar, untuk memohon ampun atas segala noda-noda dosa.
Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada hambanya yang datang menghadap dan mengharap di sepertiga malam akhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'id dunya hina yabqa thuluthul lailil akhir fayaqul man yad'uni fa astajiba lah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfir lah." Tuhan kita Allah taala turun setiap malam ke langit dunia di saat sepertiga malam akhir. Kemudian Allah berkata, siapapun yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan, siapapun yang meminta kepadaku akan aku kasih, siapapun yang meminta ampun kepadaku akan aku ampuni. Jamaah yang dimuliakan Allah, lanjutan ayat berikutnya tentang orang bertakwa berbunyi, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta benda mereka ada hak bagi orang miskin yang meminta dan bagi yang tidak meminta. Orang bertakwa, orang yang memiliki kepedulian terhadap orang di sekitarnya. Mereka bukanlah orang yang bakhil. Mereka menyiapkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin, baik yang meminta atau orang-orang miskin yang tidak meminta, meskipun sebenarnya ia membutuhkan. Bagian jati diri orang bertakwa selalu berinfak, baik kondisi ekonominya lapang maupun sempit, untung atau rugi, hanya besaran nominal yang membedakan karena perbedaan kondisi. Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin, yaitu orang-orang yang selalu berinfak baik dalam waktu lapang maupun sempit, orang-orang yang mengendalikan kemarahannya dan orang-orang yang memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Jamaah Idul Fitri yang dimuliakan Allah, begitu mulianya kedudukan orang bertakwa sehingga Allah menjadikan solusi pada setiap kesulitan bagi orang bertakwa dan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mendapatkan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan merizqikan untuknya dari jalur yang tidak ia sangka-sangka. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam setiap urusan. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memperbesar pahala baginya. Jamaah yang dimuliakan Allah, betapa indah dan hebatnya negeri ini jika sifat ketakwaan dimiliki oleh para penguasa, oleh lembaga-lembaga negara. Kesulitan pasti akan dimudahkan oleh Allah. Beban hutang negara pasti bisa dilunasi. Keberkahan akan diturunkan dari langit dan ditumbuhkan dari bumi. APBD dan APBN dan kekayaan negara akan melimpah untuk mensejahterakan rakyat. Tidak ada lagi anak-anak makan yang tidak bergizi. Tidak ada lagi anak-anak yang tidak sekolah. Tidak ada lagi anak-anak yang kena stunting. Tidak ada lagi orang-orang lansia yang tidak bisa makan. Tidak ada lagi pengemis yang berkeliaran di jalan. Tidak ada lagi generasi muda yang susah mencari pekerjaan. Penduduk negeri ini akan menjadi penduduk sejahtera, berkelas, aman, tentram, gemah ripah loh jinawi. Dan negeri ini akan menjadi negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Bila saat ini kondisi Indonesia, negeri kita yang kita cintai, masih belum sejahtera, kondisi masyarakat masih banyak yang memprihatinkan, bukan karena kekayaan alam yang minim, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena karunia Allah yang sedikit, dan juga bukan karena penduduknya yang bodoh. Banyak penduduk negeri ini yang pintar, tetapi karena negeri ini belum dikelola dengan manajemen takwa. Semoga ke depan Indonesia dipimpin oleh orang-orang yang energik,
orang-orang yang bertakwa, sehingga bangsa ini selalu memiliki harapan untuk hidup aman, tentram, sejahtera dan mulia. Jamaah yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah ini, saya ingin mengingatkan agar kita tidak salah faham bahwa orang-orang yang bertakwa tetap saja ia merupakan manusia yang mungkin bisa salah dan keliru. Orang bertakwa bukanlah malaikat yang tidak punya nafsu, bukanlah nabi yang maksum terjaga dari dosa. Keistimewaan orang bertakwa adalah bila salah mudah dinasehati, bila melakukan dosa segera beristighfar kepada Allah, bila melakukan maksiat segera bertaubat, dan bila salah jalan dia tahu jalan pulang kepada kebenaran. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya dirinya sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu mereka memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa itu selain pada Allah. Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita saling berlapang dada, saling mendoakan kebaikan dan saling memaafkan. Semoga maaf kita kepada hamba Allah memudahkan dan menghadirkan maaf Allah kepada kita. Akhirnya, izinkan saya sebagai khatib mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, ja'alana Allah wa iyyakum minal a'idin wal faizin, kullu amin wa antum bi khair. Jamaah yang dimuliakan Allah, marilah kita tutup khutbah ini dengan munajat, berdoa kepada Allah, semoga doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Penerima taubat. Kami hamba-hambamu yang banyak dosa dan kesalahan, banyak khilaf dan banyak maksiat, yang tersembunyi dan yang tampak, yang sengaja maupun tidak disengaja, yang kecil maupun yang besar, yang di siang hari maupun di malam hari, yang di saat sendiri maupun di saat beramai-ramai. Terlalu banyak dosa kami ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, kami ampuni dosa-dosa kami semuanya ya Rabb. Dan jangan Engkau cabut nyawa kami, melainkan Engkau telah ampuni dosa-dosa kami. Dan matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah para pemimpin negeri ini agar mengatur negeri ini dengan manajemen takwa, dengan cara yang Engkau ridhai. Tunjukkan keberkahan dari langit, turunkan keberkahan dari langit, dan tumbuhkan keberkahan dari bumi, agar negeri ini sejahtera dengan ridhamu, mulia dengan ridhamu, aman tentram dengan ridhamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tolonglah saudara-saudara kami, mudahkan yang susah, sabarkan yang kena musibah, sembuhkan yang sedang sakit, lapangkan yang sempit, bangkitkan yang sedang jatuh, satukan yang sedang bercerai, rukunkan yang sedang bertengkar, ingatkan yang sedang lupa, dan jadikan kami hamba-hamba yang saling mencintai dan hamba-hamba yang selalu bersyukur. Ya Allah, ya Tuhan kami, maafkan kami terlalu sedikit dapat mengulurkan tangan untuk membantu saudara-saudara kami yang menderita di Palestina. Ya Allah, bebaskanlah Palestina, mudahkan urusan-urusan mereka, bebaskan Al-Masjidul Aqsa dari tangan-tangan durjana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lewat dulu. Ada pembelian ikan lagi ya? Hah? Ntar di situ baru dapat. Oh, baru dapat. Siap ya Pak ya? Rama.
Taqabbalallahu minkum minnamankum taqabbal ya karim. Semuanya mohon maaf lahir dan batin. Kami segenap panitia Ramadan dan DKM Masjid Al-Ikhlas Indah, mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal pahala kalian semua diterima.